Selamat malam, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, untuk kali ini kami selaku kelompok 5 akan membawakan materi mengenai prinsip laporan dan pengungkapan standar GRI. Adapun submateri yang kami akan bahas yaitu ada 3. Yang pertama adalah prinsip-prinsip laporan keberlanjutan yang akan dibahas oleh rekan saya yang bernama Bella. Kemudian yang kedua ada pengungkapan standar umum GRI yang akan dibahas oleh rekan saya yang bernama Dodi. Dan yang ketiga yaitu pengungkapan standar spesifik GRI yang akan dibahas oleh rekan saya Trisna. Baik, untuk Bella saya persilakan. Baik, untuk submateri yang pertama yaitu mengenai prinsip-prinsip laporan keberlanjutan. Next. Peran prinsip laporan. Prinsip laporan berperan penting untuk mencapai transparansi pelaporan keberlanjutan dan oleh karenanya harus diterapkan oleh semua organisasi ketika menyusun laporan keberlanjutan. Panduan penerapan menjelaskan proses wajib yang harus diikuti oleh sebuah organisasi dalam pengambilan keputusan agar sesuai dengan prinsip-prinsip laporan. Next. Adapun jenis-jenis prinsip laporan, yang pertama yaitu prinsip-prinsip untuk menentukan konten pelaporan. Yang dimana prinsip-prinsip ini dirancang untuk digunakan secara bersamaan guna menentukan konten laporan. Adapun yang harus diperhatikan untuk menentukan konten laporan yaitu yang pertama, inklusivitas pemangku kepentingan. Organisasi harus mengidentifikasi para pemangku kepentingannya dan menjelaskan bagaimana organisasi telah menggapai harapan dan kepentingan wajar dari mereka. Yang kedua, konteks keberlanjutan. Terdapat konteks laporan keberlanjutan yang di mana laporan ini harus menyajikan kinerja organisasi dalam konteks keberlanjutan yang lebih luas. Yang ketiga yaitu materialitas. Laporan keberlanjutan menurut standar GRI harus mencakup aspek sebagai berikut. Yang pertama, mencerminkan dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial yang signifikan dari organisasi atau secara substansial memengaruhi asesmen dan keputusan pemangku kepentingan. Yang keempat, kelengkapan. Laporan harus berisi cakupan aspek material dan boundary cukup untuk mencerminkan dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial yang signifikan, serta untuk memungkinkan pemangku kepentingan dapat menilai kinerja organisasi dalam periode pelaporan. Prinsip yang kedua yaitu prinsip untuk menentukan kualitas laporan. Yang dimana kumpulan prinsip ini memadu pilihan-pilihan untuk memastikan kualitas informasi dalam laporan keberlanjutan, termasuk penyajian yang tepat. Keputusan yang berkaitan dengan proses persiapan informasi dalam laporan harus konsisten dengan prinsip-prinsip ini. Semua prinsip-prinsip tersebut merupakan hal yang mendasar untuk mencapai transparansi. Adapun beberapa hal yang harus diperhatikan untuk menentukan kualitas laporan, yakni yang pertama, keseimbangan. Keseimbangan adalah hal yang di mana laporan harus mencerminkan aspek-aspek positif dan negatif dari kinerja organisasi untuk memungkinkan dilakukannya asesmen yang beralasan atas kinerja organisasi secara keseluruhan. Yang kedua, komparabilitas. Di dalam organisasi harus memilih, mengumpulkan, dan melaporkan informasi secara konsisten. Informasi yang dilaporkan harus disajikan dengan cara yang memungkinkan para pemangku kepentingan menganalisis perubahan kinerja organisasi dari waktu ke waktu. Yang ketiga yaitu akurasi. Informasi yang dilaporkan harus cukup akurat dan terperinci bagi para pemangku kepentingan untuk dapat menilai kinerja organisasi. Yang keempat, ketepatan waktu. Organisasi harus membuat laporan dengan jadwal yang teratur sehingga informasi tersedia tepat waktu bagi para pemangku kepentingan untuk membuat keputusan yang tepat.
Yang kelima, kejelasan. Organisasi harus membuat informasi tersedia dengan cara yang dapat dimengerti dan dapat diakses oleh pemangku kepentingan yang menggunakan laporan informasi harus disajikan dengan cara yang dapat dipahami oleh para pemangku kepentingan. Dan yang terakhir yaitu keandalan. Organisasi harus mengumpulkan, mencatat, menyusun, menganalisis, dan mengungkapkan informasi serta proses yang digunakan untuk menyiapkan laporan agar dapat diuji, dan hal itu akan menentukan kualitas serta materialitas informasi. Baik, untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk materi yang kedua, saya persilahkan Dodi Gunawan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya Bella mengenai pengungkapan standar umum GRI. Nah, di mana secara konseptual pengungkapan merupakan bagian integritas dari pelaporan keuangan. Secara teknis, pengungkapan merupakan langkah akhir dalam proses akuntansi, yaitu penyajian informasi dalam bentuk seperangkat penuh laporan keuangan. Perusahaan harus mengidentifikasi pengungkapan standar umum yang wajib untuk dilaporkan tergantung dengan pilihan organisasinya. Nah, selain itu, pengungkapan laporan keuangan ini dalam arti luas berarti penyampaian informasi. Sedangkan menurut para akuntan, pengungkapan pelaporan keuangan adalah penyampaian informasi keuangan tentang suatu perusahaan di dalam laporan keuangan, biasanya laporan tahunan. Pengungkapan yang dilakukan perusahaan pada dasarnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi para pemangku kepentingan. Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam pelaporan keuangan sebagai antara lain pos laporan keuangan, catatan atas laporan keuangan, penggunaan istilah teknis, penjelasan dalam kurung, lampiran, penjelasan auditor dalam laporan auditor, dan komunikasi manajemen dalam bentuk surat atau pernyataan resmi. Nah, di sini terdapat 3 konsep pengungkapan menurut Hendrickson dan Evan, yakni yang pertama pengungkapan cukup. Nah, konsep yang sering digunakan adalah pengungkapan cukup, yaitu pengungkapan minimum yang dinyatakan oleh peraturan yang berlaku, di mana angka-angka yang disajikan dalam diinterpretasikan dengan benar oleh auditor. Yang kedua, pengungkapan wajar. Pengungkapan wajar adalah pengungkapan yang secara tidak langsung merupakan tujuan etis agar memberikan perlakuan yang sama kepada semua pemakai laporan dengan menyediakan informasi yang layak terhadap pembaca potensial. Dan yang ketiga, pengungkapan penuh. Nah, pengungkapan penuh ini adalah pengungkapan yang mengimplikasikan penyajian dari seluruh informasi yang relevan. Pengungkapan ini sering dianggap berlebihan. Hendrickson berpendapat terlalu banyak informasi akan membahayakan karena penyajian atas informasi tidak penting yang rinci akan mengaburkan informasi signifikan dan membuat laporan sulit untuk diinterpretasikan. Nah, selanjutnya di sini terdapat sifat atau jenis pengungkapan yang digunakan perusahaan untuk memberikan informasi kepada pemakai laporan keuangan terbagi menjadi 2, yakni pengungkapan sukarela dan pengungkapan wajib. Nah, pengungkapan sukarela adalah pengungkapan informasi yang dilakukan secara sukarela oleh perusahaan tanpa diharuskan oleh peraturan yang berlaku atau pengungkapan melebihi yang diwajibkan. Yang kedua, pengungkapan wajib. Pengungkapan wajib ini adalah pengungkapan yang dilaksanakan perusahaan atas apa yang diwajibkan oleh standar akuntansi atau peraturan badan pengawas.
Terus kemudian menurut Kyrell, tujuan pengungkapan dalam laporan keuangan adalah yang pertama, memberikan informasi yang bermanfaat bagi investor, kreditor, dan pemakai lainnya dalam mengambil keputusan secara rasional. Yang kedua, memberikan informasi untuk membantu investor, kreator, dan pemakai lainnya menilai jumlah pengakuan tentang penerimaan kas bersih. Yang ketiga, memberikan informasi tentang sumber-sumber ekonomi suatu perusahaan. Yang keempat, menyediakan informasi tentang hasil usaha atau performa keuangan suatu perusahaan selama satu periode. Yang kelima, menyediakan informasi yang bermanfaat bagi manajemen dan direktur sesuai kepentingan pemilik. Yang keenam, untuk membandingkan antara perusahaan dan antar tahun untuk menyediakan informasi mengenai aliran kas masuk dan kas keluar di masa mendatang. Dan yang ketujuh, untuk membantu investor dalam menetapkan return dan investasinya. Next. Nah, di sini ada cakupan pengungkapan standar umum GRI. Yang pertama adalah strategi dan analisis. Pengungkapan standar memberikan gambaran strategis umum tentang keberlanjutan organisasi untuk memberikan konteks pada bagian laporan selanjutnya yang lebih detail dibandingkan bagian-bagian dalam pedoman. Strategi dan analisis dapat diambil dari informasi yang ada pada bagian lain dalam laporan. Namun sebenarnya dimaksud untuk memberikan wawasan tentang topik strategi, bukan sekedar ringkasan konten laporan. Yang kedua, profil organisasi. Pengungkapan standar ini merupakan gambaran keseluruhan mengenai karakteristik organisasi untuk memberikan konteks bagian rincian-rincian dalam laporan dibandingkan dengan bagian-bagian yang ada dalam pedoman. Yang ketiga, aspek material dan boundary teridentifikasi. Pengungkapan standar ini memberikan gambaran keseluruhan tentang proses yang telah diikuti oleh organisasi untuk memberikan konteks laporan, aspek material dan boundary teridentifikasi, serta pernyataan ulang. Yang keempat, hubungan dengan pemangku kepentingan. Pengungkapan standar tersebut merupakan gambaran keseluruhan tentang hubungan dengan pemangku kepentingan organisasi selama periode pelaporan. Pengungkapan standar ini tidak hanya terbatas pada keterlibatan yang dilakukan untuk tujuan penyusunan laporan. Yang kelima, profil laporan. Pengungkapan standar ini menyajikan gambaran keseluruhan tentang informasi dasar mengenai laporan, indeks konten GRI, dan pendekatan untuk memperoleh ansuran eksternal. Yang keenam, tata kelola. Pengungkapan standar mengenai tata kelola ini memberikan gambaran keseluruhan tentang yang pertama, struktur tata kelola dan komposisinya. Yang kedua, peranan badan tata kelola tertinggi dalam menetapkan tujuan, nilai, dan strategi organisasi. Yang ketiga, kompetensi dan evaluasi kinerja badan tata kelola tertinggi. Yang keempat, peran badan tata kelola tertinggi dalam manajemen risiko. Yang kelima, peranan badan tata kelola tertinggi dalam pelaporan keberlanjutan. Yang keenam, peranan badan tata kelola tertinggi dalam mengevaluasi kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial. Yang ketujuh, remunerasi dan insentif. Nah, di sini yang ketujuh yaitu etika dan integritas. Pengungkapan standar mengenai etika dan integritas merupakan gambaran keseluruhan tentang yang pertama, nilai, prinsip, standar, dan norma organisasi. Yang kedua, mekanisme internal dan eksternal untuk memperoleh masukan mengenai perilaku etis dan tata hukum. Yang ketiga, mekanisme internal dan eksternal untuk pelaporan permasalahan tentang perilaku yang tidak etis atau melanggar hukum
dan masalah integritas. Baik, sekian yang dapat saya paparkan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, kemudian untuk materi yang ketiga akan disampaikan oleh Krisna. Silakan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Saya akan melanjutkan materi tentang pengungkapan standar spesifik GRI. Next. Pedoman standar GRI secara spesifik atau khusus ini mengatur pengungkapan standar khusus dalam 3 kategori, yaitu kategori ekonomi, lingkungan, dan sosial. Untuk kategori sosial lebih lanjut dibagi dalam 4 subkategori, yaitu praktik ketenagakerjaan dan kenyamanan bekerja, hak asasi manusia, masyarakat, dan tanggung jawab atas produk. Next. Yang pertama ada kategori ekonomi. Ekonomi berkaitan dengan pengelolaan keuangan organisasi dan bagaimana cara suatu perusahaan dalam menghasilkan laba serta mendanai aktivitas usahanya. Dimensi keberlanjutan ekonomi terkait dengan dampak organisasi terhadap keadaan ekonomi dari para pemangku kepentingannya dan terhadap sistem ekonomi di tingkat lokal, nasional, dan global. Hal ini tidak hanya berfokus pada kondisi keuangan organisasi. Kategori ekonomi ini menggambarkan arus modal di antara pemangku kepentingan yang berbeda dan dampak ekonomi utama dari semua organisasi di seluruh lapisan masyarakat. Standar spesifik dalam kategori ekonomi terdiri dari beberapa aspek yang mengatur dalam kategori ekonomi tersebut, yakni yang pertama ada aspek kinerja ekonomi, yang kedua aspek keberadaan di pasar, yang ketiga aspek dampak ekonomi tidak langsung, dan yang keempat ada aspek praktik pengadaan. Next. Yang kedua ada kategori lingkungan. Kategori lingkungan menyangkut tentang aspek lingkungan yang berhubungan langsung dengan aktivitas suatu perusahaan, menyangkut pemerolehan bahan baku, distribusi, serta kondisi dari perubahan iklim yang terjadi. Dimensi keberlanjutan lingkungan berkaitan dengan dampak organisasi pada sistem alam yang hidup dan tidak hidup, termasuk tanah, udara, air, dan ekosistem. Kategori lingkungan meliputi dampak yang terkait dengan input dan output, termasuk juga hal serupa seperti keanekaragaman hayati, transportasi, dan dampak yang berkaitan dengan produk dan jasa, serta kepatuhan dan biaya lingkungan. Standar spesifik dalam kategori lingkungan terdiri dari beberapa aspek yang mengatur dalam standar kategori lingkungan tersebut. Yang pertama ada aspek bahan, yang kedua ada aspek energi, yang ketiga ada aspek air, yang keempat ada aspek keanekaragaman hayati, yang kelima ada aspek emisi, yang keenam ada aspek fluid dan limbah, yang ketujuh aspek produk dan jasa, yang kedelapan aspek kepatuhan, yang kesembilan aspek transportasi, yang ke-10 aspek lain-lain, yang ke-11 aspek asesmen pemasok atas lingkungan, dan yang terakhir ada aspek mekanisme pengaduan masalah lingkungan. Next. Yang terakhir ada kategori sosial, di mana kategori sosial ini berkaitan dengan interaksi perusahaan dengan masyarakat sekitar. Dimensi keberlanjutan sosial membahas dampak yang dimiliki organisasi terhadap sistem sosial di mana organisasi itu beroperasi. Kategori sosial berisi subkategori praktik ketenagakerjaan dan kenyamanan bekerja, hak asasi manusia, masyarakat, dan tanggung jawab atas produk. Standar spesifik dalam kategori sosial ini terdiri dari beberapa aspek sesuai dengan subkategorinya. Untuk kategori praktik ketenagakerjaan dan kenyamanan bekerja, yakni sebagai berikut. Yang pertama ada aspek kepegawaian, aspek hubungan industrial, aspek kesehatan dan keselamatan kerja, aspek pelatihan dan pendidikan, aspek keberagaman dan kesetaraan peluang, aspek kesetaraan remunerasi perempuan dan laki-laki, aspek asesmen pemasok atas praktik tenaga kerjaan, dan aspek mekanisme pengaduan masalah ketenagakerjaan. Yang kedua, kategori sosial mengenai hak asasi manusia
yaitu sebagai berikut. Ada aspek investasi, aspek non-diskriminasi, aspek kebebasan berserikat dan perjanjian kerja bersama, aspek pekerja anak, aspek pekerja paksa atau wajib kerja, aspek pengamanan, aspek hak adat, aspek asesmen pemasok atas HAM, dan aspek mekanisme pengaduan masalah HAM. Yang ketiga, kategori sosial mengenai masyarakat, yakni sebagai berikut. Ada aspek masyarakat lokal, aspek anti korupsi, aspek kebijakan publik, aspek persaingan, aspek kepatuhan, aspek asesmen pemasok atas dampak pada masyarakat, dan aspek mekanisme pengaduan dampak terhadap masyarakat. Dan yang terakhir yaitu kategori sosial mengenai tanggung jawab atas produk, yaitu sebagai berikut. Ada aspek kesehatan dan keselamatan pelanggan, aspek pelabelan produk dan jasa, aspek komunikasi pemasaran, aspek privasi pelanggan, dan yang terakhir yaitu aspek kepatuhan. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian yang kami dapat sampaikan. Bisa saya simpulkan bahwa berdasarkan pembahasan yang tadi sudah disampaikan oleh rekan-rekan saya, kami dapat menyimpulkan bahwa pelaporan keberlanjutan berdasarkan standar GRI dan prinsip-prinsipnya tersebut memberikan informasi tentang kontribusi positif atau negatif organisasi atau perusahaan terhadap pembangunan berkelanjutan di bumi ini. Kemudian, kerangka kerja standar GRI terdiri dari standar universal atau umum dan standar topik spesifik atau standar khusus. Pada standar umum terdiri dari 7 bagian, yaitu strategi dan analisis, profil organisasi, aspek material dan boundary teridentifikasi, hubungan dengan pemangku kepentingan, profil laporan, tata kelola, serta etika dan integritas. Dan dalam standar khusus atau spesifik, terdiri dari 3 kategori, yaitu kategori ekonomi, kategori lingkungan, dan kategori sosial. Baik, sekian pemaparan presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata, dan akhir kata kami ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.